Di video ini saya akan membahas analisa valuasi saham Bank BCA ya atau BBCA menggunakan metode relative valuation ya. Nah, kita akan coba cari apakah harga saham BBCA saat ini sudah sangat overvalue atau masih undervalue ya. Nah, jangan skip video ini dan mari kita hitung. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, kamu harus tahu dulu apa itu relative valuation ya. Nah, relative valuation ini adalah metode penilaian suatu saham dengan membandingkan rasio harganya ya dengan pendapatannya atau PI saat ini dengan PI rata-rata secara historis ya, bisa 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun terakhir ya. Nah, sebenarnya nggak cuman data ini ya, PI ya. Kita juga bisa menggunakan data historisnya PBV ya, atau Price to Book Value ya. Nah, cuman di video ini kita akan fokus ke menggunakan PI aja. Nah, selain relative valuation ini ada banyak ya metode buat kita mengvaluasi sebuah saham ya. Kita juga bisa pakai metode seperti discounted cash flow atau DCF dan metode yang lain ya. Nah, step pertama teman-teman wajib tahu ya, ini silakan dicari dulu data PI historis selama 5 tahun terakhir ya. Nah, karena biar nggak repot kita langsung aja buka aplikasi Stockbit karena di situ sudah ada data historis selama 5 tahun ya. Nah, kalau teman-teman nggak ada silakan install aja di Play Store ada. Itu free, bebas, bisa pakai, tinggal register aja. Nah, kita udah di dalam aplikasi Stockbit ya. Nah, teman-teman bisa cari aja di menu search, dicari kode tikernya Bank BCA itu BBCA ya. Nah, silakan cari, nanti silakan diklik, nanti masuk ke sini ya. Nah, kita akan fokus ke bagian analisis ya di sini ya. Nah, kita udah masuk di bagian tab analisis ya. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada bagian PI band ya. Di sini ada pilihan, ada ya 3 tahun terakhir, ada data 5 tahun terakhir dan data 10 tahun terakhir. Nah, kita bisa pakai 3 data ini, cuman saya lebih suka untuk data ya minimal itu 5 tahun ya. Kalau 3 tahun itu datanya kurang akurat. Terkadang dalam 3 tahun terakhir ini ada event-event yang nggak ada hubungannya dengan fundamental perusahaan ya. Misalkan kayak kemarin ada pandemi, itu kan pasti jatuh banget ya harganya. Nah, itu sedikit nggak relevan dengan kinerja perusahaan secara jangka panjang. Nah, kita ambil aja data 5 tahun atau teman-teman juga bisa coba data 10 tahun. Nanti kita akan coba bandingkan ya. Kita ambil data 5 tahun sama 10 tahun. Nah, kita pilih data 5 tahun. Nah, di bagian sini 5 tahun ini akan ada data ini ya, mean PE standard deviation ya. Nah, berarti mean PE atau mean price to earning selama 5 tahun terakhir ini ada di angka 27,2 ya PE-nya. 27,2 kali. Nah, berarti rata-rata dalam 5 tahun terakhir ini Bank BCI ini dihargai dengan PE 27,2 kali. Nah, kita bandingkan dengan data 10 tahunnya. Nah, untuk data 10 tahun terakhir ini mean PE-nya itu ada di angka 24,12 kali. Nah, ini mirip-mirip ya harganya ya, nggak terlalu jauh ya. Nah, kita ambil data yang 5 tahun terakhir aja. Nah, setelah kita tahu data mean PE-nya, bagian mean PE sini. Nah, kalau kamu ingin lebih konservatif, kamu bisa pakai data yang ini ya, PE standard deviation minus 1 ya, di angka 24,58 kali. Kita akan pakai yang mean aja, yang bagian rata-rata di 27,2. Nah, setelah kita tahu angka mean PE-nya di angka 27,2, kita akan cari EPS-nya ya, EPS atau earning per share. Kita scroll ke bagian key stat, di bagian sini akan ada current EPS. Nah, kita ambil yang TTM ya, di angka 405,51 rupiah per lembar saham ya. Nah, angka min PI 27 tadi kita kalikan dengan angka current EPS yang TTM ya, di angka 405,51. Kita bulatkan aja menjadi 405. Nah, ketemulah angka 10.935 rupiah. Ini adalah data valuasi menurut metode RV ya, menggunakan data 5 tahun terakhir dengan min PI. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan data 10 tahun terakhir ya. Nah, kita ambil angka min PI-nya juga di angka 24,12 ya. Kita bulatkan aja menjadi 24 kali ya PI-nya, min PI-nya. Kita kalikan dengan current EPS yang TTM yang tadi 405. Nah, ini ketemulah angka di 9.720. Nah, jadi kita udah dapat patokan ya. Nah, kira-kira valuasi saham BCA ini kalau kita hitung menggunakan metode RV, menggunakan price to earning, ini ketemu angka 9.720 sampai 10.900-an ya. Nah, ini adalah range valuasi sebagai kita patokan untuk membeli saham. Nah, kalau harga sekarang, kita cek harga sekarang, ketika video ini dibuat, harga BBCA itu di harga 9.600 ya. Nah, ini adalah tampil perhitungan relative valuation yang kita masukkan juga data PI 3 tahun,
ini di angka 27 kali, EPS-nya 405 ya. Nah, ketemulah angka valuasi di angka 10.935 ya. Nah, untuk PI 5 tahun ini sama juga di angka 27, sekian kita bulatkan. Nah, kita kalikan dengan sama EPS-nya, ketemu angka yang sama juga di 10.935. Nah, kalau kita pakai PI yang 10 tahun terakhir ini ketemu valuasi 9.720 ya. Nah, berarti di sini kita udah dapat patokan harga. Kira-kira ini adalah harga wajar dari Bank BCA ya, menggunakan metode valuasi relative valuation atau RV ya, menggunakan data price to earning ya, price to earning historical. Nah, data ini bisa sangat berubah karena untuk metode ini kita nggak memperhitungkan growth-nya ya dari BCA-nya ya. Nah, karena setiap tahun pastikan laba dari Bank BCA ini bertambah ya. Nah, otomatis nanti di EPS-nya itu pasti akan berubah, bisa bertambah. Nah, teman-teman bisa adjust setiap tahun atau setiap waktu biar kita bisa tahu harga relatif dari Bank BCA ini. Nah, di sini juga ketemu di kolom bagian MOS ya. MOS ini adalah margin of safety ya, atau berapa diskon dari Bank BCA ini di harga saat ini. Nah, kalau kita pakai data yang min PI 3 tahun terakhir ini diskonnya 12,2% ya. Ini sama dengan data historis 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga historis yang 10 tahun terakhir ini cuma 1,23% ya. Nah, jadi ini adalah diskonnya ya. Berarti kalau di harga saat ini masih cukup under value ya. Nah, jadi untuk harga saat ini Bank BBCA ini masih terbilang cukup under value ya, meskipun nggak terlalu besar ya diskon MOS-nya kayak saham-saham yang second liner atau yang third liner. Nah, karena Bank BCA ini termasuk salah satu market cap terbesar ya di Bursa Efek Indonesia ini dengan market cap 1.171 triliun saat ini. Nah, ini pastinya diskon MOS-nya ini nggak terlalu besar ya, karena ditopang juga dengan fundamental yang begitu kuat, dengan begitu bagus, sehingga ini cukup menarik ya. Nah, Bank BCA ini cocok dipegang untuk jangka panjang ya, karena secara historical return-nya itu sekitar 20%, 15-20% per tahun, dengan catatan megangnya itu lebih dari 5 tahun nih. Nah, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman buat dapat gambaran bagaimana cara menganalisa sebuah saham menggunakan metode RV atau relative valuation menggunakan PI. Nah, next kita akan bahas juga RV menggunakan data price to book value ya di next video. Nah, sampai jumpa teman dan terima kasih.